Halo, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Rosalin Melin dari SMA Sion di Kota Makassar. Kita berjumpa di channel Link Smart Open Teja ya. Hari ini saya akan membahas tentang soal torsi. Ada beberapa gaya yang bekerja pada keliling lingkaran, kemudian kita diminta mencari berapakah torsi atau momen gaya terhadap pusat lingkaran. Oke? Momen totalnya. Nah, ini soal adalah kiriman dari Aldi, anak SMA Sion kelas 10, luar biasa sekali itu anak ya. Sudah mempelajari materi dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 dan doakan dia akan mengikuti olimpiade ya. Oke. Selamat menyaksikan. Saya akan share dulu. Ya, ini dia soalnya ya. Ini soalnya jadi ada 5 buah gaya F1, F2, F3, F4 dan F5 ya, bekerja pada keliling lingkaran. Yang ditanyakan itu adalah besar momen gaya terhadap pusatnya nih ya. Pusatnya ada di sini. Sebutlah ini adalah titik O, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, besar daripada masing-masing gayanya. Ini F1 berarti di sini ini adalah 5 Newton, kemudian F2 di sini adalah 10 Newton, lalu F3 itu yang di sini nih ya, ini F3 ya, ini besarnya adalah 20 Newton, kemudian F4 itu adalah 15 Newton dan F5-nya di sini adalah 30 Newton. Nah, pertama kita mencari gaya-gaya dulu yang langsung berhubungan dengan titik pusat. Nah, ini kita lihat F1 itu langsung berhubungan dengan titik pusat di sini. Maka kita bisa tahu bahwa karena ini langsung berhubungan dengan pusat, maka lengan momen daripada L1 ini atau momen gaya 1, lengan momen 1 itu sama dengan 0. Kalau begitu, maka torsi yang sama dengan F1 dikalikan L1 ini akan sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena L1-nya 0. Berikutnya ini, F4 ini juga langsung berhubungan dengan pusat lingkaran. Ini berarti L4 juga sama dengan 0, maka torsi 4 itu juga sama dengan F4 dikalikan L4, maka dia juga sama dengan 0. Oke, nah sekarang untuk soal-soal yang gaya-gaya yang lain itu tidak berhubungan langsung ya, tidak berhubungan langsung dengan pusatnya. Nah, kita lihat di sini, ini tegak lurus di sini ya, tegak lurus di sini berarti jarak dari ini ke sini ya, ini ke sini itu adalah L5-nya di sini. Ini adalah L5. L5 tentunya sama dengan jari-jari, jari-jarinya 10 cm, ini R-nya ya, ini berarti sama dengan 0,1 meter ya. Maka L5 sama dengan 0,1. Lalu kita lihat muternya itu ke arah mana? Apakah dia searah jarum jam ataukah dia berlawanan arah dengan jarum jam? Siku-siku di sini berarti dia lebih mudah memutar berlawanan arah jarum jam daripada dia untuk berbalik arah. Maka momennya arahnya ke sana. Nah, sebagai kesepakatan ya secara internasional itu untuk yang momen gaya searah dengan jarum jam itu negatif, kalau berlawanan arah dengan jarum jam itu positif. Berarti ini positif. Sesuai juga dengan arah sudut ya. Kalau kita membentuk sudut terhadap sumbu X positif yang berlawanan arah itu positif, kemudian yang searah jarum jam itu negatif ya. Berarti torsi 5-nya itu positif. Kita tuliskan di sini torsi 5 ini berarti sama dengan F5 dikalikan L5, maka sama dengan 30 Newton dikalikan 0,1 meter, maka ketemu sama dengan 3 Newton meter. Oke. Nah, sekarang ini udah langsung tegak lurus juga di sini nih untuk F2-nya ya. Maka dia akan muter juga berlawanan arah dengan jarum jam, berarti dia positif juga. Maka torsi 2 ini akan sama dengan F2 dikalikan dengan L2. L2-nya berarti yang ini ya. L2-nya adalah ini. Ini L2. Ya, antara L dengan F itu selalu tegak lurus ya. Jadi ini adalah L2. L2-nya juga sama aja dengan R ya. Ini sama dengan R, berarti sama dengan 0,1 meter. Maka F2 sama dengan 20 Newton dikalikan 0,1 meter, maka ini akan sama dengan 2 Newton meter. Oke? Nah, sekarang untuk yang ini bukan F2 tetapi F3 nih ya, ini F3. Ini F3. Lalu di sini ini F2 nih ya. Ini F2. Ini udah langsung tegak lurus juga di sini. Maka lengan momennya ya, lengan momennya adalah yang ini. Ini juga sama aja dengan jari-jari itu ya, sama dengan jari-jari. Jadi ini adalah L2, ini juga sama dengan R. Maka torsi 2 ini akan sama dengan berapa? Ini muternya kemana?
muter ke sana, berlawanan arah juga ini adalah positif. Jadi ini sama dengan F2 dikalikan L2, ini sama dengan berapa? 10 Newton kita kalikan 0,1 maka sama dengan 1 Newton meter. Nah, sekarang untuk torsi O kita tinggal menjumlahkan ya, kita jumlahkan. Maka torsi di O itu sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Akan tetapi yang ini kan sama dengan 0. 4 juga sama dengan 0. Jadi cukup kita menjumlahkan ini 3 tambah 2 tambah 1 berarti sama dengan 6 Newton meter ya. Kita nggak perlu tahu berapa sudutnya ini, pasti 0. Tapi kalau misalnya kita ingin membuktikan bahwa itu sudutnya, kalau kita tidak tahu sudutnya lalu kita ingin membuktikan berapakah momen torsinya, apakah betul yang menuju ke pusat itu sama dengan 0, ya bisa juga dengan menggunakan matematika, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, jadi kalau misalnya mau dibuktikan, Ibu akan buktikan di sini juga lah ya. Oke, kita buktikan aja. Kita pakai garis bantu nih, Ibu pakai garis bantu warna blue ya di sini ya. Kita pakai garis bantu begini. Kemudian kita proyeksikan nih F1-nya. Kita proyeksikannya, ini kita geser naik masuk. Ya, kita geser ini F2-nya masuk ke sini ya. Berarti ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Ke sumbu X lalu sumbu Y. Oke, ya. Jadi yang ini jadi FY, 1Y, kemudian di sini adalah F1X. Nah, F1X itu hubungannya dengan theta yang di sini, ini kita anggap theta ya. Maka sama dengan apa? F1 cos theta. Kemudian F1Y itu berarti sama dengan F1 sin theta. Nah, lalu untuk L1X ini kan tegak lurus nih. Tegak lurus di sini. Oh, berarti sama dengan ini nih. Ini berarti ini R ya, di sini R. Maka hubungannya dengan theta dan R berarti L1X-nya itu sama dengan R dikalikan dengan sin theta. Kemudian untuk L1Y ini tegak lurusnya ada di sini. Berarti jarak dari sini ke sini. Hubungannya dengan theta berarti adalah cos. Maka di sini sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Ya. Nah sekarang untuk torsi 1X berarti sama dengan F1 cos theta dikalikan dengan R sin theta. Muternya kemana? Searah jarum jam berarti negatif. Maka ini minus. Kemudian torsi 1Y ya, torsi 1Y berarti sama dengan F1 sin theta dikalikan dengan R cos theta. Nah, ini minus. Ini minus. Jadi, untuk torsi 1 ya, torsi 1 ini variabelnya sama nih. Ini yang ini positif, yang ini negatif gitu ya. Ya, yang X-nya positif, ini negatif. Sama, berarti kita kurangkan berarti sama dengan 0 ya, atau kita jumlah ini ya. Ini sama dengan 0 ya. Jadi maka torsi 1 juga sama dengan 0. Oke? Ya, mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa kembali di soal-soal berikutnya, atau anak-anakku sekalian boleh kirim soal juga ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.